Widya Dharma Kusada di ruang penyakit dalam akan melakukan pre-conference. Kepala ruangan, kepala tim, dan perawat pelaksana berkumpul untuk melakukan pre-conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Bersyukur kita ucapkan pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini untuk mengadakan pre-conference. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari langsung saja kita mulai diskusi mengenai kondisi pasien pada hari ini. Untuk proyeksi silakan untuk mulai diskusi. Baik, terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan. Dan di sini langsung saja untuk saya serahkan kepada Putra Widya untuk menyampaikan jumlah pasien hari ini dan apa saja rencana tindakan yang akan dilakukan. Silakan Pak Widya. Terima kasih untuk tim Yosi. Di sini saya menyampaikan untuk kondisi pasien. Jadi ada pasien nomor 2 dengan gejala A berusia 23 tahun dengan menderita diabetes mellitus. Dirawat inap dengan BDP 190 dan ada luka di telapak kaki di bagian 1 cm dan kedalamannya 2 cm. Untuk mendapatkan terapi insulin dari dot itu ada 1 kali sehari pada pukul 3 sore. Kemudian diagnosa medis pada Rina A yaitu resiko infeksi berhubungan dengan luka diabetes. Untuk rencana tindakan perawatannya pada Rina A yaitu memberikan instruksi kepada pasien untuk melakukan puasa selama 8 jam. Kemudian memeriksa ulang GDP-nya dan melakukan ganti badan pasien sekaligus memberikan perawatan kepada pasien untuk melihat luka pasiennya. Lalu pemberian obat keterangan satu ampul dalam 3 kali sehari. Kemudian menyampaikan kepada perawat yang berdinas siang untuk memberikan terapi insulin pada pukul 3 sore. Itu saja. Baik, terima kasih untuk perawatnya. Itu saja Ibu laporan dan tindakan yang telah disampaikan oleh perawatnya. Apakah ada konfirmasi lagi dari Ibu atau tambahan? Baik, sepertinya sudah sesuai ya, sesuai dengan diagnosanya, diagnosis dan tindakannya juga sesuai. Apakah ada tambahan dari kalian? Sejauh ini belum ada. Baik, apabila tidak, saya harap tindakan perawatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri pre-conference hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap handover adanya pergantian shift antara perawat pagi dan perawat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Baik, sebelum handover ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya pasien yang kita rawat cepat segera sembuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melakukan handover yang rutin kita lakukan setiap pergantian shift ya. Untuk perawat Ica, apakah sudah hadir? Hadir, nurse. Baik, apabila perawat Ica sudah hadir, kita langsung ke bed pasien untuk melakukan handover. Ibu, saya bersama tim saya sebagai karu, kemudian ada perawat Yosi sebagai ketua tim, ada perawat pelaksana pagi, perawat Pia, dan perawat penunjuk juga. Ibu, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah masih ada keluhan, Bu? Ya, masih nyeri sedikit. Untuk perawat Pia, apakah ada masukan? Baik, saya ada sedikit masukan kepada Ibu ya. Saya ingin menjelaskan mengenai luka diabetesnya Ibu yang kemarin Ibu terasa nyeri ya. Nah, jadi luka diabetes Ibu tuh kemarin kadar gulanya tinggi Bu, dan untuk karena kadar gula tinggi itu dapat merusak saraf. Nah, luka diabetes ini kan rentan terhadap infeksi ya Bu ya, karena tingginya kadar gula darah Ibu. Nah, dengan adanya kadar gula darah ini menyebabkan peradangan, pembengkakan atau nyeri ya. Nah, namun saya sudah memberikan kepada Ibu obat itu untuk mengurangi rasa nyerinya ya. Dan untuk pemberian insulin akan diberikan kepada perawat berdinas siang yaitu perawat Ica ya yang di sebelah ini. Baik, terima kasih perawat Tia. Kepada perawat Yosi dan perawat Tia, silakan dimulai proses imunisasi.
Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya dan perawat Tia yang berdinas pagi akan menyerahkan tugas dinas ini kepada perawat Ica yang akan berdinas siang. Perawat Tia, silakan melaporkan kondisi pasien pada hari ini. Baik, jadi untuk pasien nomor 2, Nyonya A berusia 53 tahun, menderita DM Gerana. Dan untuk tindakan yang sudah saya lakukan itu adalah memberikan instruksi kepada ibu untuk berpuasa selama 8 jam dan melakukan pemeriksaan ulang GDP-nya. Kemudian saya juga sudah memberikan ganti bal pasien secara sekaligus perawatan luka dengan observasi lukanya masih basah dan adanya pengeluaran pus. Dan untuk lukanya ada sedikit berbau ya. Untuk pasien juga mengeluh nyeri dengan skala 7. Dan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengecekan ulang gula darahnya, pemberikan terapi insulin dan keterolak. Demikian yang sudah saya sampaikan. Terima kasih perawat Tia sudah melaporkan kondisi pasien Nyonya A ya. Untuk perawat Ica, silakan konfirmasi kembali mengenai tindakan yang sudah dilakukan dan tindakan selanjutnya yang belum dilakukan. Baik, saya konfirmasi kembali. Saya perawat Ica yang berdinas hari ini menggantikan perawat Tia. Apa benar dengan Nyonya A berusia 53 tahun? Ya. Di sini dengan diagnosa diabetes mellitus dengan pengeluaran pus dan berbau. Dengan skala nyerinya 7 ya Ibu. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan pengecekan gula darah dengan pemberian terapi insulin dan keterolak. Apakah sudah betul catatan perawat dari saya? Sudah betul perawat Ica? Sudah. Sudah jelas semuanya? Jelas. Apakah ada tambahan? Belum, tidak. Baik, apabila tidak ada tambahan, kami permisi keluar ya Bu, izin melakukan handover kepada perawat lain. Ibu selamat beristirahat, permisi. Ya, sama-sama. Baik, pada tahap ini, perawat pelaksana siang akan melaporkan keadaan pasien Nyonya A kepada dokter. Assalamualaikum, permisi dok. Silakan masuk. Begini dok, saya perawat Ica yang berdinas siang hari ini dok. Saya ingin melaporkan ya dok ya pada pasien nomor 2, Nyonya A berusia 53 tahun dengan diagnosa diabetes mellitus dok. Dan saya meminta masukan kepada dokter selanjutnya tindakan apa. Oke, baik, khususnya ada kasus lain juga pertambahan dari pasiennya masih memerlukan apa? Jadi gini dok, untuk pasien nomor 2 dan namanya Nyonya A dengan umurnya 53 tahun dengan diagnosa diabetes mellitus dirawat di ruang karantina. Tindakan yang sudah saya lakukan adalah memberikan instruksi kepada pasien untuk melakukan puasa 8 jam dok. Serta saya telah mengganti balutan pasien. Dengan observasi lukanya masih basah dok, terdapat pengeluaran pus. Serta pasien masih mengeluh nyeri dengan skala yang 7 dok. Selanjutnya adalah saya melakukan pengecekan gula darah dan terapi insulin serta keterolak dok. Demikian yang saya sampaikan dok. Jadi dari beberapa tindakan yang telah dilakukan itu belum ada perubahan ya mengenai pasiennya ya, masih belum ada pasien kan? Ya dok, oke dok. Baik, di sini intervensi yang kemarin saya berikan telah dilakukan juga, tapi ada intervensi tambahan dari saya ya. Yang pertama yaitu berikan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri pasien. Kan tadi skala nyerinya masih 7 ya. Yang kedua itu kaji pola makan. Kaji pola makan pasien harus dikurangi dari makan yang mengandung gula dan dietnya juga dietnya harus diperhatikan. Terus jangan lupa edukasi ke keluarga untuk memberikan makanan yang tidak diperbolehkan untuk pasiennya ya. Ya jelas dok. Terima kasih dok. Oke, sama-sama. Ya kalau begitu saya ingin keluar ya dok ya, permisi dok. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu, saya perawat Ica. Di sini saya akan berdinas dari pukul 2 siang hingga pukul 7 malam. Di sini sesuai yang tadi pagi sudah kita kontrak kerja, di sini saya akan melakukan pemberian insulin kepada
kepada ibu tujuannya untuk menurunkan kadar gula darah pada ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, baik ya Bu, saya mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya Bu, waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Tarik nafas sebentar ya Bu ya. Ya sudah. Kenapa tarik nafas sebentar? Baik Ibu, saya telah selesai melakukan pemberian insulin kepada Ibu. Apabila memerlukan bantuan, silakan panggil saya atau teman saya ya Bu ya. Terima kasih. Masa ini, perawat pelaksana pagi akan mengkonsultasikan masalah Nyonya A pada kepala ruangan. Dan keesokan harinya, di jam 8 pagi di ruang rawat inap, terdapat karung, karting, dan perawat pelaksana untuk mengadakan wajib keperawatan sebagai pemateri mereka melakukan edukasi kepada Nyonya A. Silakan dulu perawat ya. Terima kasih Bu. Ibu, di sini saya ingin mengkonsultasikan masalah Nyonya A dan kemarin dirawat. Ada masalah apa ya dengan pasien? Untuk masalahnya sih Bu, pasien Nyonya A itu dia kan biasanya punya diabetes di rawat inap. Nah, untuk pemeriksaan terakhir itu saya sudah periksa gula darahnya itu hasilnya 153 Bu. Nah, untuk tindakan yang sudah saya lakukan itu saya udah menginstruksikan kepada pasien untuk puasa 8 jam. Sudah diperiksa ulang juga gula darahnya dan sudah mengganti baru pasiennya sekaligus mengkaji perawatan lukanya. Nah, untuk pemberian obatnya saya sudah memberikan obat itu 1 ampul keterolak sebanyak 3 kali sehari. Dan untuk memberikan terapi insulin namun masih tinggi Bu. Dan dengan ini saya meminta untuk izin kepada Ibu untuk melakukan perawatan. Bagaimana untuk Ibu? Baik, nanti perawatnya silakan siapkan informasinya ya untuk diberikan kepada anak-anak tersebut. Informasi ya Bu. Ada lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya. Ibu, saya bersama tim saya yaitu perawat biologi sebagai ketua tim dan di sini ada perawat Lia. Ibu bagaimana kondisinya? Ini gula saya masih tinggi aja ya. Oh baik, diperiksa dulu ya. Saya tidur ya Bu.
itu malah bukan izin kamu. Kayak gini dia. Gimana berarti hasilnya? Hasilnya masih serasa aku pikir dari yang belum ya. Nah, ibu selain di rumah sakit, makanan di rumah sakit apa makan di luar ada nggak? Ada sus, kadang kan sih kalau dijengukin orang dikasih bingkisan, Iya. biskuit gandum-gandum, buah-buahan. Itu kadang saya masih konsumsi juga. Itu ibu tahu nggak, makanan itu kan dibatasin. Ibu tahu nggak kenapa makanan itu dimakan? Ini sus, nggak tahu sih kurang. Soalnya kan saya kira tuh kayak dari teh manis atau dari apa aja. Ternyata dari makanan gandum juga ternyata gulanya masih tinggi ya sus. Ya benar. Jadi kurangi makanan manis ya bu ya, soalnya nanti bisa menghambat penyembuhan penyakit ibu ya. Iya sus. Baik, untuk tindakan yang kita lakukan kira-kira apa? Berdasarkan tindakan yang tadi kita prioritaskan untuk makanan pasien untuk diabetesnya, dan untuk tindakan yang lainnya kayak seperti tanda-tanda vital, terus cek gula darah, kemudian ketralak itu masih dilanjut sih. Oh, baik. Untuk Claudia, apakah ada masukan? Untuk kan nanti mau ada edukasi ya, Iya. pada Jawa Tengah juga. Nanti kalau untuk edukasinya silahkan bawa ya bu ya keluarganya. Jadi kalau jadi supaya keluarga itu tahu apa saja tantangannya gitu ya. Baik, jika tidak ada tambahan lagi, kesimpulannya Nyonya A usia 53 tahun ya, dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Pasien ini mengatakan masih memakan makanan manis dari keluarganya ya, kalau misalkan dijenguk. Jadi untuk tindakan selanjutnya kita melakukan edukasi terkait pola makan. Ibu nanti kalau misalnya diedukasi bawa keluarganya ya, supaya ada yang membimbing ibu buat nggak makan makanan itu lagi. Terima kasih untuk perawat Lia dan perawat Yosi. Saya akhiri untuk perawatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya bu ya. Terima kasih. Siang ini, Kepala Ruangan, Kepala Tim, dan Perawat Pelaksana akan berkumpul mengadakan pos konferensi. Kepala Tim dan Perawat Pelaksana akan melaporkan tindakan yang sudah dilaksanakan dan hasil dari tindakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Siang. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan pos konferensi setelah laporan ya atas tindakan yang sudah dilakukan pada hari ini. Untuk proses silakan pimpin laporannya. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan tempatnya. Baik rekan-rekan, di sini saya akan siangnya akan memberikan laporan dan rencana tindakan yang akan diberikan untuk hari ini ya. Untuk perawat dia selamat untuk melaporkan tindakan yang akan direncanakan dan hasil tindakannya. Izin menyampaikan tindakan yang sudah saya lakukan. Jadi untuk pasien nomor 2 dengan Nyonya A itu sudah dilakukan tindakan BDP. Untuk hasilnya sih alhamdulillah sudah bagus bu. Kemarin itu kan 160, terus turun lagi menjadi 123, kemudian untuk sekarang ini hasil jadi 145 bu. Tindakan yang sudah saya lakukan pada Nyonya A itu sudah memberikan instruksi kepada pasien untuk melakukan puasa selama 8 jam, kemudian melakukan BDP ulang, lalu saya mengganti baru pasien dan sekaligus memberikan perawatan luka pada pasien, lalu memberikan obat kecolak atau ampul selama 3 hari sekali, dan menyampaikan